Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Mebut Slow. Kita berkunjung ke salah satu alumni di tahun 96 yang lumayan unik nih ya. Soalnya daerahnya daerah Ciputat ya Bang ya? Iya, Ciputat pertengahan Ciputat Parung. Ciputat Parung dan Ciputat itu termasuk lumayan rute jauh nih. Nah, kita kenalan dulu nih. Nama Bang, boleh Bang, nama, jurusan waktu sekolah, sama kelulusan tahun berapa Bang? Iya, sebelumnya selamat malam semua untuk sahabat Mebut. Nama saya, ya kalau dibilang aslinya itu, nama saya itu Bang Yamim. Weh, nama asli ya? Iya, asli Betawi pinggiran lah. Mantap, mantap. Iya. Jadi kalau panggilan zaman sekolah itu panggilannya Tilun. Tilun itu ibaratnya namanya kayaknya unik. Gitu. Iya. Ada singkatannya nggak Bang? Tilun itu ya kalau singkatan sih ada aja. Ya boleh dibilang tanpa iman luntur Tilun itu. Iya, jadi ya asli Cinangka. Bapak Ibu Betawi ora. Oh iya. Pinggiran. Ya maksudnya Ciputat itu udah Jakarta paling ujung. Benar-benar. Jakarta Selatan. Ya masuknya Depok juga sebenarnya. Kalau dulu Kabupaten Bogor, kalau sekarang Kota Madianya Depok. Waktu di Mebut saya ngambil jurusan elektronika. Iya. Iya, elektronika karena dulu pengen punya cita-cita ya pengen bisa betul-betulin servis lah di bidang elektronik, TV, radio. Nah ini Bang, pengen tahu nih kan 96 belum masuk ke Mebut Slow. Abang perwakilan nih, berapa kelas sih Bang? Misalkan elektro 4, mesin berapa gitu, masih ingat nggak? Kalau elektro dulu setahu saya itu elektro kita ada 3 kelas. Oh itu 3 tuh. Iya, iya kebetulan saya yang 3 EC-nya tuh. Iya ada Yang 3 nakal tuh ya. 3 EB, 3 EC itu yang kelasnya di depan musola. Benar. Iya pas di samping kantin. Benar. Ya dulu sih yang paling guru yang paling kita ini Pak Purwanto itu. Ya di situ ada komplit lah elektro itu. Nah berarti semua berapa Bang? Elektro 3. Elektro 3 dulu setahu saya listrik 1. 4 berarti ya. Iya itu mesin sekitar 4 apa 5 itu. Berarti 9 kelas dong satu angkatan. Kalau nggak salah hampir 9 kelas lah, 8-9 kelas karena waktu itu juga itu kita ada 2 shift ya. Ini masih jayanya Iya, Mebut itu ya. kalau nggak salah ya memang lagi jaya-jayanya. Jayanya Mebut, Iya. rame-ramenya Mebut sampai dari Ciputat ya kan. Nah terus itu kenapa Bang? Kan Ciputat sebenarnya mah condongnya ke arah Pamulang apa Ciputat mana. Nah pas ke Mebut itu gimana alasannya tuh? Ya sebenarnya kalau untuk masalah sekolah sih STM dulu ya yang dekat-dekat rumah juga banyak. Ada di Ciputat itu yang namanya Tridharma, itu panggilannya Dayak. Oh Iya, kalau udah arah Ciputat sana itu biasanya orang larinya ke kapal, benar-benar. ke Budut. Ada di ujung Pamulang itu ada namanya Sasmita Jaya. Iya. Iya, kalau di daerah Bojong Sari, Sawangan itu ada SMK Yapan, Semea. Nah kalau lari ke Depok itu dulu ada yang namanya Pancoran Mas, Baskara ya. Iya. Nah dari situ sih kita larinya kemarin sih tujuannya ke Bogor. Bogor itu kita ada pilihan itu ada Tridharma, terus juga ada YKTB, YJTA itu yang kita tahu. Nah sempet ke STM Baratama juga. Cuma kalau ngeliat Baratama kondisinya, aduh rambutnya gondrong-gondrong. Bener Bang, sampai gue lulus sekolah emang masih ada Iya. tuh Baratama belum Itu bubar. masuk ke dalam sekolahnya juga kita udah ngeri. Iya, cuma memang muridnya sih nggak sebanyak. Cuma Iya. pas masuk Mebut itu masuk asrama kayaknya ini punya daya tarik sendiri. Oh iya tuh. Iya, apalagi ya. mekanika itu terkenal. Iya, itu masuk situ kayaknya orang-orang yang istilahnya boleh dikatakan mahal. Ya mahal dalam arti orang nggak punya aja ya termasuk aneh lah. Masuk sekolah aja itu waktu itu zaman itu kita masuk pendaftarannya hampir 700 ribuan lah.
Ngebela-belain tuh bang. Iya, itu ngebelang-belain orang tua sampai pinjam sono sini. Waduh. Cuman buat masuk mebut. Perjuangan bro. Iya, mekanika itu dulu ngelihatnya, apalagi kalau ngelihat pakai baju biru telur asin, Iya. celana biru dongker, itu udah kayak istilahnya. Kalau slang Birang itu kan generasi biru. Ah, zaman abang ya. Iya, Biru ya. iya, makanya pas masuk mebut udahlah jatuh pilihannya ke mebut mekanik. Apalagi ya pilihannya elektro. Berarti sebelumnya belum tahu mebut kayak gimana bang? Belum tahu. Apa nggak ada di sini temen apa gimana? Kalau di tempat saya sih waktu awal-awal sih nggak tahu. Iya, istilahnya. Kalau denger-denger sih nama mebut sekolahnya sih udah sempet denger. Iya. Pokoknya mekanika mah keren dah gitu ya. Iya, makanya kita masuk mekanik. Tetapi nggak taunya setelah kita masuk mekanik dari daerah arah Ciputat Parung ternyata memang banyak. Iya, ternyata ya boleh dikatakan dari ujung Ciputat pun ternyata yang dari pasar Ciputat ujung sana, Kampung Hutan, ada yang sekolah di Mebut. Nah, berarti zaman abang itu untuk masih Ciputat paling jauh di Paling jauh itu yang di Kampung Hutan. Di sana itu ada yang namanya kita punya. Kalau yang angkatan yang saya ingat sih, yang seangkatan saya itu ada Bang Beler. Iya, di sana ada Bang Beler, Bang Ari Bawor, Ciputat situ. Ya kalau senior sih ada almarhum Bang Seno. Di Kejaksaan juga banyak di situ. Ya termasuk Bang Aceh lah itu. Iya. Nah, itu ngumpulnya di mana tuh bang? Apa ada di Ciputat itu ada suatu base camp sendiri apa gimana? Kalau untuk base camp sendiri biasanya kalau di Ciputat itu ada namanya di Gaplek. Nah itu biasanya ada mobil khusus yang sering ditumpangin itu ada namanya Mahesa Jaya. Itu mobil paling gede. Nah itu dia mau diangkut semua anak sekolah dan juga bayarannya nggak terlalu mahal dibandingin sama pusaka yang lain. Iya kan yang kita tahu pusaka lah sampai sekarang masih ada ya. Kalau pusaka itu naik susah bang. Iya kita sampai jegat-jegat di tengah juga susah. Tapi ada itu Mahesa memang dia agak siang itu. Nah itu pasti di dalamnya ada istilahnya anak mebut. Ditambah lagi di situ ada yang namanya anak cewek-ceweknya SMKK. Sebenarnya sampingan bang sebenarnya. Bis itu sampingan ya. Ya kalau dibilang sampingan ya istilahnya ya memang ya paling enak itu naik Mahesa Jaya. Kalau berangkat sekolah itu, walaupun jalannya itu kayak keong. Kalau yang lain udah nyampe, ya dia masih ya belum nyampe lah. Jalannya kayak keong. Berarti dia benar-benar nyari duit dulu tuh ya. Iya, duit, betul. Gitu. Siapapun diangkut tuh ya. Iya, itu paling gede itu bis Mahesa Jaya. Oh, gitu. Oke, kita break dulu nih. Sekian dari Bang Tilun soal pengenalan dirinya ya. Oke, kembali lagi nih sama Bang Tilun 96 nih. Bang, gimana Bang pas lu masuk Mebut, perasaan lu di Mebut gimana sih? Kan lu pas dapat seragam, wah mantap nih. Pembelajarannya gimana gitu. Terus di jalan kan melalui berbagai rintangan. Tuh, gimana di tahun 96 itu gimana? Kalau dibilang rintangan dari zaman 96 itu ya boleh dibilang rintangan banyak. Mulai dari kita berangkat sekolah. Ya terutama ya paling susah itu yang tadi saya bilang berangkat sekolah itu naik bisnya. Nyari ini ya, transportasinya ya. Iya, transportasi. Terus juga untuk kalau masalah pembelajaran pendidikan ya Mebut memang dari awal kita udah lihat dari fasilitasnya. Pertama dari ruang praktek, baik mesin, elektro, dan juga listrik. Itu boleh dikatakan waktu itu dari ya untuk sekolahan Sebogor sih yang sekitarnya itu Mebut udah paling komplit. Untuk swasta udah ya? paling lengkap lah swasta walaupun paling mahal. Iya paling mahal lah. Dari itu. dulu ya bang. Paling mahal. Iya kalau untuk pendidikannya juga di sana juga ada elektro untuk masalah prakteknya dan juga di sana kita ditatar sama di sana itu yang namanya asrama. Di situ kita dibantu pendidikannya sama militer. Iya benar. Boleh dikatakan loreng.
Waktu itu ABRI. berapa minggu bang? Kalau gue sih minggu nih. Kalau zaman Ya berapa? sama waktu itu juga kita seminggu Oh, itu seminggu di lapangan juga. itu digeber. Ya mulai dari latihan baris berbaris. Oh, panas dah. Iya pokoknya badan sampai hitam lah. Istilahnya rambut harus cepat Iya, ya, bener. gaya-gayanya kayak orang masuk ABRI di Iya. situ lah. Iya, itu buat dikatakan lumayan keras lah mentalnya. Iya, bener. Iya. Jadi ngerasain dari mentalnya aja udah harus kuat ya di Membut ya. Iya, kalau dibilang kuat ya udah termasuk kuat. Yang namanya udah masuk di situ, apalagi kita tiap hari itu dijemur di lapangan. Iya, apalagi kita punya guru-guru istilahnya yang backgroundnya udah lama di situ, ada yang istilahnya ngajar di penerbangan juga itu Pak Adang. Buat dikatakan ya guru paling keras tuh Pak Adang. Oh, Yang suka nendangin kaki pakai sepatu itunya tuh. Pakai sepatu safety-nya. Berkesan itu Sepatu ya. loreng, iya. Dulu kan paling hobi anak-anak pakai sepatu loreng kan tuh. Oh iya. Iya. Maksudnya itu ide dari sekolah apa? Ide gimana tuh sepatu loreng itu? Kalau masalah sepatu loreng sih mungkin ya ke bawah lingkungan juga. Di situ kan iya, kita istilahnya emang lingkungan ABRI ya. Iya benar-benar. Tambah lagi emang kalau punya sepatu loreng itu kalau nendang orang paling enak. Iya. Ya istilahnya paku aja bisa bengkok gitu. Bang, kalau dulu kayak telat itu gimana bang? Kalau telat itu sih waktu masih zaman saya juga sama. Telat itu istilahnya ya kena hukuman lah. Depan apa belakang? Iya, biasanya di Depan. depan jemur. Sama juga kalau bolos lewat belakang itu biasanya juga sama juga. Berarti ngerasain ya? Bukan ngerasain lagi, ya hampir seminggu 2-3 kali lah. Iya. Karena susahnya transport juga ya? Ya transport juga, apalagi kita kalau udah dari warung jamu kadang kita kan lumayan jalan tuh. Apalagi kalau udah telat dah. Iya. Udah yang namanya hukuman di situ mah udah hampir istilahnya setiap hari lah. Tapi masuk ya? Kalau masuk sih masuk saya mah. Iya. Istilahnya dibilang pinter ya enggak. Ya Rajin dibilang berarti ya? enggak ya rajin. Rajin Iya. ya? Kalau rajin rajin. Rajin, itu Iya. dia yang penting mah. Ya pokoknya Senin sampai Sabtu mah ada terus lah. Iya benar. Iya. Jadi kita menghadapinya, udah hadapin gitu ya. Iya, ya sebenarnya kalau yang namanya sekolah kadang jenuh juga sih. Apalagi kalau udah ada namanya pelajaran bahasa Inggris, matematika, aduh, itu udah paling males itu. Nah itu rintangan untuk zaman itu kan udah terkenal tawurannya tuh bang. Nah itu di mana aja sih bang kalau dari Ciputat gitu? Kalau zaman Atau pulangnya tawuran gitu, sih istilahnya ya itu waktu zaman saya sih boleh dikatakan ya memang istilahnya hampir setiap minggu itu pasti aja ada tawuran. Iya, cuma kalau untuk dari arah basis Ciputat ya Parung sih masih aman terkendali. Cuma kalau udah biasanya kalau udah nyampe warung jambu, kita kalau udah pulang biasanya kita ada tongkrongan yang namanya di Tambal Ban. Jadi dari warung jambu itu lewat 200 meter di situ tempat basis Ciputat. Yang kalau mobil lewat bis lewat itu yang isi Tridharma, itu yang arah Cibinong biasanya lewat depan situ. Tapi di situ suka bentrok bang kalau zaman dulu. Kalau bentrok sering, iya biasanya itu kalau udah menjelang minggu akhir itu biasanya hari Jumat, Sabtu sore, nah itu biasanya udah rawan. Biasanya sih ya Tridharma di situ yang biasa lewat di situ Tridharma. Iya, jadi dia arah basis Cibinong biasa naik bis, biasalah main lihat-lihatan lah. Tapi kalau udah lihat-lihatan biasanya udah sambil-sambitan dah tuh bis sampai arah warung jambu. Iya. Berarti istilahnya di situ ramainya malah di warung jambunya ya? Iya, kalau di warung jambu kan memang kita nggak sampai ke pas di warung jambu kan biasa di situ basis Depok segala macam kan. Kalau kita di arah Tambal Ban, biasa dari arah Tambal Ban kita kumpul. Dari situ baru Tambal Ban itu ke arah mana ya? Ke arah Tambal Ban itu ke arah Jalan Baru, Tugu Narkotika. Iya. Nah dari situ kita jalan. Kalau udah pas jalan itu biasanya kan jamnya jam pulang tuh. Biasa itu bis-bis lewat, biasa Tridharma. Nah biasanya di situ ya udah main saut-sautan tuh. Benar-benar Ya kalau lagi airi parah-parahnya ya main sambil-sambitan. Ya cuma memang arahnya basis Ciputat biasa ke Tugu Narkotika, Jalan Baru. Biasanya memang pada nge-BM. Iya, tuh naik truk deh tuh orang susah semua kali itu tuh. Pada nggak punya duit, habis buat ngerokok. Ya berarti kalau berangkatnya masih bisa lah bis gitu ya.
Kalau berangkat udah pasti naik bis, tapi kalau udah pulang itu udah pasti seminggu 3-4 kali itu pulang pasti naik truk dari Jalan Baru Tugu Narkotika. Ya kalau lagi milik lagi bagus nyampe Parung Bogor, tapi biasanya suka sampai transit Salabenda. Yang biasa kita lewatin di situ biasanya Anak Tridharma di Jalan Baru yang pintu kereta Kebon Pedes. Benar. Iya. Berarti istilahnya itu paling keras lah di situ ya. Nah, ya kalau yang arah-arah yang paling rawan itu ya itu di Kebon Pedes. Oh, rawan tuh Itu ya. tempat tongkrongannya istilahnya, tempat nungguin yang basis Parung juga itu Tridharma. Nah, biasanya di situ. Anak Bojonggede biasanya juga di situ juga. Nah, rawan lagi biasanya di Jalan Baru, itu biasanya bentrok sama anak penerbangan. Oh, malah di Jalan Barunya kan dia di Semplak ya kalau nggak salah ya. Ya, Semplak tuh biasanya Semplak itu tempat tongkrongannya anak-anak kapal. Nah, di situ biasanya emang pas kebenaran ada ya kan. Iya, Ketemu kalau tuh di biasa situ ya. ketemu sih tiap hari ada. Cuma kalau belum ada yang mulai, belum ada yang jual ya Iya, biasa kita normal-normal Iya, aja belum, biasanya. santai dulu ya, santai. Santai dulu aja. Tapi kalau udah mulai satu, ya biasalah sambit-sambitan. Iya. Nah, waktu itu kan jalan sempit ya, Bang ya. Nggak kayak lebar sekarang ya. Iya, kalau di situ kan biasanya ya kalau udah lewat area rawan itu Salabenda. Ah. Nah, biasanya kita nyampe di biasanya itu di Pasar Parung. Itu ada namanya Pohon Jublek. Nah, di situ ada semua STM di situ. STM Tridharma biasanya gabungnya sama YJA, sama YKTB. Nah, di situ biasanya dia gabung sama STM negeri. Khusus- Kalau khusus mebut mah Parung. biasa. Mebut mah sendiri aja lah. Berarti sampai ke Parung pun nggak ada gabungan ya Mebut ya? Kalau mebut nggak ada gabungannya. Oh. Iya, mebut ya udah mebut aja. Oh, benar. Iya. Rata semuanya mau Rata ke Cibinong, semua, ke iya. Depok ya bisa. Iya. Benar. Berarti ya istilahnya kita waspada dong waktu itu ya. Kalau dibilang waspada Siap lagi di sih depan gitu ya. udah waspada aja. Cuma yang penting kan kita kalau mebut itu kan kalau pulang emang agak kompak. Iya, kita istilahnya cari aman. Kalaupun ada bentrok atau apa, kalau rame-rame gitu, istilahnya kita, ya istilahnya bisa jaga-jaga lah. Iya. Tapi yang paling berkesan nih waktu selama 3 tahun itu kejadian apa tuh Bang? Kalau untuk masalah keributan sih, kalau dibilang kejadian sih, Banyak lah pasti. saya banyak. Cuman yang paling Iya. unik gitu apa berkesan? Apa? Saya ada 3 yang saya paling berkesan selama di Mebut. Yang pertama itu waktu yang kelas 3 lulusan, saya ikut di rumah udah prepare double stick bikin. Terus kelas 3 lulus kita mau ke arah puncak. Oh iya. Cuma sampai di Sukasari itu nggak jadi, udah di blok. Akhirnya pas di Sukasari kita jalan mundur ke arah SMA Negeri 2. Ternyata SMA Negeri 2 salah tangkep. Dikirain kita mau nyerang. Akhirnya ribut di situ, operasinya di Warung Jambu. Nah, kebetulan saya di Warung Jambu apes. Saya biasalah operasi di Miniarta, anak SMA 2, saya hajar pakai double stick. Tapi dia berhenti tuh mobilnya, saya juga berhenti, nggak taunya di situ dia langsung kontak polisi. Kacanya pecah, kontak polisi. Lapor ya. Saya masuk ke dalam gang, nggak taunya polisi lihat. Nah, saya langsung di belakang warteg berdua sama adik kelas. Tahu-tahu saya di borgol, ditelanjangin, dibawa, diangkut Itu siapa, pakai Bang? mobil. Adik kelasnya siapa tuh Bang? Adik kelas saya namanya si Incek. Suka ketemu nggak itu? Si Incek itu adik kelas dulu ya suka ikut-ikutan dia. Sekarang masih ketemu Bang? Kalau sekarang sih dia di Arko, dia Oh. buka jadi bos bengkel mobil lah. Wah mantap tuh. Iya. Nah itu saya 3 hari di penjara. Dari hari Sabtu nggak pulang, malam Minggu nggak pulang. Hari Senin paginya itu Sincek punya nomor telepon. Oh iya. Iya kebetulan Sincek mah istilahnya nomor telepon punya. Kalau saya mah istilahnya baru nomor telepon kan. Iya modal nekat kan sekolah di Iya, Mebut. benar. Iya akhirnya telepon nyokapnya dateng. Ya biasalah anak tahu-taunya nggak pulang 3 Iya, hari. dicariin gitu ya. Iya tahu-taunya di sel di Polsek Bogor Utara. Itu kesan saya yang pertama. Nah, ini ada cerita lagi Bang. Tadi kan udah sempat ada masalah di Jambu 2. Nah, itu yang pertama tuh kesan. Yang kedua gimana tuh? Yang kedua yang saya bilang tadi bentrok sama penerbangan. Oh iya, operasi itu ya. Iya operasi biasa penerbangan itu operasi anak Mebut tepatnya di pas pertigaan yang mau ke Pasar Parung. Iya, Ya benar. kebetulan Pohon itu jamnya ya. itu jam sore Sabtu sore malam Minggu. Malam Minggu tuh ya. Iya kalau nggak salah saya waktu itu kejadiannya itu jam
pas jam maghrib kali. Boy, mantap. Iya. Saya kebetulan di belakang supir. Nah, Bang, itu kebetulan kenapa sendiri Bang, gue pengen tanya tuh. Kenapa sendiri itu? saya sih sebenarnya ada berdua, cuma yang satu pakai baju biasa. Itu kalau nggak salah kakak kelas dah. Namanya si bule-bule kalau nggak salah dah. Malah dia nggak kena tuh ya. Nah, saya lari ke pinggir, dari pinggir belakang supir saya lari ke kaca. Saya pikir itu anak penerbangan bukan nyariin mebut. Pas dia udah turun, ternyata dia nyariin mebut. Saya pakai baju biru. Saya ditarik ke bawah. Pas ditarik ke bawah, udah saya dipukulin di situ depan warteg. Anak mana? Anak mebut. Saya dipukulin sampai babak belur pokoknya. Waduh, baju saya ditelanjangin. Saya sampai teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking kerasnya dipukul, ada yang lewat motor pun, ada apa ini? Ya tapi cuman lewat aja, nggak berani. Saya dibawa ke belakang tuh, ditelanjangin, baju saya diambil, dibuka. Nah, saya disuruh pulang naik angkot. Ya paling pas naik angkot pulang, Gimana gitu ya orang. pas nyampe rumah ya saya nyokap nanya, kenapa lu? Habis dipukulin. Ya wajar lah, kalau lu sekolahnya juga bandel sih. Iya, cuman bilang begitu doang nyokap sih. Tapi kayak luka enggak ya kalau Kalau luka sih enggak. Kalau luka sih Cuman enggak sampai muka doang gitu? sampai berdarah sih enggak. Ya cuma perut saya nyesek aja. Ya muka saya juga ditonjokin ya alhamdulillah. Enggak babak belur. Ya kalau orang Indonesia kan dipukulin aja masih alhamdulillah aja. alhamdulillah aja pokoknya. Nah, Iya. itu yang diambil apa aja tuh kayak baju gitu ya. Baju sempat diambil Oh. tapi dibalikin juga. Kan ada temen anak kapal. Iya. Ya teman sih nggak ada. Saya cuma istilahnya habis dipukulin, ya istilahnya habis manis padi buang lah. Saya langsung disuruh pulang aja sama dia. Udah pulang aja pulang. Ya udah habis dipukulin udah mau pulang. Oh, jadi Iya. sempet dipretelin dulu tapi dibalikin lagi. Iya, cuman baju dibuka aja. Kalau barang sih nggak ada yang diambil. Iya, mau diambil juga apa? Cuma ada buku tulis doang. Oh, intinya jangan pakai baju mebut gitu di situ. Iya, Oh, intinya. bener-bener. Emang kawasan itu emang lagi rame itu ya pas itu sama kapal. Iya, itu lagi rame. Ya mebut mah biasa ramenya. Pokoknya kalau nggak sama kapal, Tridharma biasa kalau basis Parung gitu, sama Tridharma iya, sama Parung. sama STM 1 negeri. Iya. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga? Kalau yang ketiga itu saya pernah sama juga ikut nyerang ke arah Cibinong. Iya, itu dari Jalan Baru nyerang ke arah Cibinong, ikut omprengan semua itu istilahnya anak mebut. Nah, sampai di Cibinong akhirnya pecah di situ. Iya, istilahnya ada yang kabur kemana Rame lah gitu istilahnya. ya? Iya. Kebetulan saya waktu itu lari nginep ke rumah Bang Bagol. Itu kakak kelas. Cuma saya lupa namanya itu. Itu di Simpangan Depok. Saking takutnya saya nginep tidur di rumah dia. Malam-malam pagi-pagi pulang. Jam berapa itu? Malam-malam. Nggak taunya saya pakai sepatu lain sebelah. Dulu itu zaman sepatu capung, Bang. Sepatu capung. Sepatu capung kayak Sepatu capung itu kayak ya seperti yang hitam itu yang gampang dibuka itu. Oh, jadi nggak ada Iya, talinya ya kayak model Dragonfly itulah. Iya, tahu-tahu itu sepatu saya lihat pagi-pagi kok hitam sama putih. Nah pas di sekolah saya ngobrol sama si Bagol yang punya rumah, iya itu sepatu gua yang ketukar. Itu gara-gara tawuran juga. Oh, iya bener. Iya. Jadi emang sepatunya bagol dia. Iya ketukar sebelah. Untung sepatu yang ketukar, coba kalau kaki yang ketukar Bang, aduh repot Bang. Itu harinya besokannya sekolah, berarti bukan hari Itu Sabtu? harinya hari Sabtu Bang. Oh, berarti ketemunya Iya Senin. ketemunya Senin. Baru ngobrol ya nggak Baru ada, ngobrol. Nggak ada WA kan dulu kan? Iya, makanya dulu berani-berani nginep. Boro-boro punya WA Bang. Iya dulu mah. Kagak ada WA. Iya, jadi istilahnya kejadiannya tuh ntar kalau misalkan lagi di sel keluar, Iya. baru bisa cerita ya. Iya, itu di sel sama sekolahan mah nggak tahu Bang. Iya, tahu-tahu kita mau dikeluarin aja. Oh. Nebus itu dulu. Biasalah. Kalau nggak ada duit, polisi mah nggak mau ditebus kan. Tapi kalau zaman sekarang kan anggaplah push up, dijemur. Nah, kalau pas zaman 90-an tuh gimana tuh sanksinya? Kalau zaman yang 95-an sih istilahnya ya kalau pas ketemu juga pernah yang namanya istilahnya pas kejadian di situ misalkan ada brimob atau apa kita lagi milok-milok mobil biasanya suruh pusat. Cuma kalau yang namanya pas lagi tawuran gitu kalau kita lagi ketangkep basah kita bawa barang atau apa ya udah kita diangkut aja. Iya. Ya kalau di sekolahan sih biasanya kalau sanksinya itu biasanya kita bisa di lapangan ditendang-tendangin kaki. Biasanya main gaplok-gelapokan tuh sama padang, suruh main tampar-tamparan, kaki kita tulang kita ditendangin itu pakai sepatu yang saya bilang yang sepatu abri itu. Iya benar-benar.
itu biasa ditendangin. Cuma dulu memang Mebut lagi jaya-jayanya. Iya, sampai ribut aja waktu saya awal-awal baru masuk. Itu tentara aja. Itu diikut sama Mebut pakai seragam Mebut ikut nongkrong, Bang. Nah, ini belum ngangkat nih kisahnya. Iya. Itu karena dia Karena waktu itu, Bang, situasinya sedang rame-ramenya. Itu setiap hari Sabtu entah dari Cibinong, entah dari mana, itu biasanya dari arah Cibinong. Itu pasti ada yang bocor anak Mebut. Nah, pulang-pulangnya itu biasanya operasi. Oh. Iya, nah dulu sampai rame-ramenya istilahnya itu saya sampai ikut nongkrong. Itu nggak tahu itu selevel kopral lah tentaranya. Dia pakai seragam biru, generasi biru itu. Masih cocok nggak dia kira-kira pas zaman ini? Kayaknya. Ya dia sih masih yang tampang kopral. Masih kelihatan cocok. Cuman iya, nah itu dia ikut nongkrong, Bang. Nah waktu itu Tede di situ turun, Bang, ribut nyerang. Nah dia juga yang namanya dikeroyok di rame-rame begitu. Yang namanya tentara dia juga istilahnya kabur juga. Ya cuman Tedenya keburu lewat lagi. Saya masih ingat banget itu. Iya, tentara ya ikut pakai seragam, ikut nongkrong karena sedang genting-gentingnya waktu itu. Pokoknya kalau udah hari Sabtu Minggu itu udah pasti udah rawan aja. Jadi maksudnya di warung jamu itu banyak yang melintas gitu, Bang. Iya, kalau di warung jamu ya kalau di warung jamu kan biasanya dia ada dari arah dari arah Bogor ya, dari arah Kebon Raya itu kan. Nah, itu kan banyak anak sekolah kan yang pulang ke arah Nenek Miniarta. Itu biasanya ada. Kalau kita agak di depanan, Bang, nongkrongnya Basis Ciputat. Kalau di Basis Ciputat itu biasanya yang pulang itu kebanyakan anak Tridharma, anak Baratama, biasanya di situ. Baru udah ketemunya itu ya. Iya, ketemunya itu. Itu pasti yang di bisnya itu udah pasti itu semua itu. Benar-benar. Oh, jadi situasinya sebenarnya masih bisa kelihatan yang Basis Depok kemana, iya, kemana, cuman beda jarak aja. Iya, itu gitu beda ya? jarak. Anak-anak ujung nongkrongnya di pasti warung jambunya. Kalau kita Basis Ciputat biasanya di depannya. Itu yang rame, yang rame apa aja, Bang? Kan kalau Bang Tilu nih Ciputat, wah rame nih. Terus Depok rame itu. Kalau dibilang rame sih pasti yang namanya setiap basis punya istilahnya tempat sendiri-sendiri ya. Kalau basis Cibinong, basis Depok istilahnya, apalagi yang simpang-simpangan Depok itu yang model dulu, kalau saya kan sekelasnya dulu sama siapa, masih Batok. Iya, yang istilahnya itu ya di sana kalau ribut-ribut kan pasti ada yang mau dari mesin mau apa, itu pasti udah ada aja rame yang basis Depok, Cibinong. Iya, yang istilahnya basis Merdeka juga sama istilahnya, punya istilahnya tempat tersendiri-sendiri. Ya pokoknya kalau udah arah Depok itu pasti yang mau anak mesin, listrik, semua anak Mebut pasti istilahnya udah rame aja di sananya. Ya cuma kita memang punya tempat sendiri, biasa kita di Jalan Baru. Nah, kalau untuk yang ke arah Puncak apa itu udah ada tongkrongan yang namanya Sukasari belum kalau zaman? Sukasari udah ada. Basis Sukasari udah ada. Yang namanya Sukasari istilahnya mau yang Merdeka atau apa itu udah ada. Istilahnya basis-basis sudah banyak lah. Iya. Berarti istilahnya dia juga punya tantangan sendiri ya? Ya, dia tantangan gitu sendiri kan. Yang namanya sana kan istilahnya lewat arah sana ya ada out segala macem lah. Iya. Nah, berarti Bang Tilun ini kalau arah Ciputat udah biasa nih. Terus yang ke Cibinong juga pernah gitu ya, yang bentrok? Cibinong pernah ikut. Iya, pernah ikut ke itu. Mana lagi apa ada gimana? Iya, ke Sukasari istilahnya pernah ikut. Iya, ya istilahnya tempat tongkrongan kita diserang juga pernah di Jalan Baru. Iya, cuma kita lagi nggak siap. Dia istilahnya kayaknya sih dia gabungan satu Tridharma. Istilahnya ya? banyak lah dia. Iya, dia juga udah bawa senjata semua. Ya cuma kita cuma beberapa orang. Ya istilahnya waktu itu ya sempat mundur juga. Iya. Karena emang dulu tuh belum ada namanya janjian gitu ya, Bang. Iya, karena waktu itu istilahnya cuma spontanitas saja. Langsung ya ketemu. Iya, spontanitas karena tahu di situ ada tongkrongan anak Mebut. Biasanya anak Mebut nongkrongnya Basis Ciputat di Jalan Baru tuh narkotika. Tapi berarti dulu mah yang ke Cibinong juga sebenarnya ngelewatin Parung ya? Cibinong lewatin Jalan Baru. Iya. Benar. Iya, dia lewatin Jalan Baru. Jadi istilahnya bisa dong ngelihat, wah ini
anak mana yang lewat Oh, gitu udah ya. tahu, kita udah tahu kalau yang namanya anak Mebut udah tahu. Cuman yang ke arah Iya. Cibinong nggak pernah nyolek tuh ya kalau buat Ciputat, apa Ciputat ngurusin ke arah Ciputatnya aja gitu bang. Ya kalau istilahnya kalau lagi rame ya kita ya mau nggak mau. Cuma kalau yang namanya di yang lewat situ ya paling ya cuman anak-anak Tridharma yang depan lewat situ. Iya. Oke mantap. Kalau guru nih bang, ada kenangan lucu nggak sama guru bang? Kalau guru saya dulu kalau kenangan sih kebanyakan bukan lucu bang. Apa tuh? Iya. Kenangan apa ya bang? Kan Istilahnya. kalau di elektro Kalau- saya ngeledakin TV gitu kan ada tuh. Kalau ini kenangannya Lucu siapa? gitu. Kenangan digaplokin bang. Kenangan keras kali bang ya. Berarti Iya. itu nggak ngerjain tugas ya bagaimana dulu? Bukan nggak ngerjain tugas. Iya. Itu di kelas bang. Kalau guru nggak ada, Ah. itu pada main judi bang. Oh iya. Iya. Itu kita Berisik tuh. pada berisik. Oh iya, jadi kedengeran Iya, ya. main koprok lah, main gaplek. Ah. Pas giliran diintip sama Pak Purwanto, Ah. ketangkap basah bang. Siapa nih yang main? Semuanya disuruh maju Oh semuanya. bang. Nah itu kita main gaplok-gaplok bang sekuat-kuatnya bang. Iya. Oh, iya berarti nggak ada pengaman nih. Harusnya kan ada pengaman di luar. Yang Ya ngasih harusnya, kode, gitu cuman kan kalau nggak salah itu kelas 3 EC kan jendelanya kan separohnya di cat bang, cat putih. Oh iya setengah ya. Iya dicat setengah putih tuh. Iya, tahu-tahu dia palanya nongol. Itu anak-anak udah pada ngumpul, Bang. Oh iya. Iya, itu biasa kan Mas Depok kan si Batok, si Bewo. Iya, si Cidek pada si Bagong. Iya. Itu orang biasalah itu orang anak-anak brutal ya, tapi ya tujuannya ya mebut, ya tujuannya pengen bener sekolah yang pintar lah, Bang. benar. Oke, kita kembali lagi nih di Mebut Slow. Tadi kita udah dengar nih kejadian-kejadian masa remajanya di Bang Tilun. Bang, ada nasihat gak buat anak remaja sekarang? Kan Bang Tilun udah istilahnya sampai ke luar negeri nih, ke Korea, ngeliat disiplinnya orang Korea gimana. Itu sampai sekarang juga masih berusaha di pabrik yang wonapit lah. Iya. Gimana pandangan untuk remaja-remaja Ya atau anak Mebut lah? buat generasi muda, ya istilahnya untuk kesempatan selagi kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Ya kalau dulu kan zamannya STM kan, kalau sekarang ini zamannya udah SMK. Iya, yang namanya merasa sok jago, tawuran, ikut-ikutan, biar kelihatan maco, keren atau apalah, biar kelihatan gagah. Apalagi yang namanya narkotika, obat-obatan, udahlah nggak usah lah. Yang kayak gitu nggak ada manfaatnya. Karena kalau kita udah selesai sekolah, yang kuliah tantangannya itu cari kerja. Apalagi kayak model kita yang udah keluarga. Jadi selagi kita masih bisa mengikuti pendidikan, sekolah yang rajin, ambil ilmunya, ambil skillnya. Yang kita nggak punya skill, entah kita mau servis, mau bicara istilahnya betulin mobil, mau elektro, mau listrik, ambil. Apalagi kalau kita udah punya skill bisa praktek di luar. Iya, nanti untuk kerjanya pun pasti ada manfaatnya. Ya alhamdulillah, saya istilahnya dulu sekolah di Mebut, walaupun saya jurusan elektronika, walaupun nggak bisa nyervis, tapi saya masih bisa kerja di pabrik elektronika. Saya 12 tahun ngambil di elektronika, dulu PKL pun di elektronika. Istilahnya sampai alhamdulillah ya kerja juga istilahnya. Walaupun di pabrik, boleh dikatakan ya alhamdulillah. Istilahnya sampai kita berapa kali keluar kerja, kita punya skill, masih diambil sama PT-PT. Terus juga sempat belajar ke Korea seminggu. Itu belajar lihat di sana mulai dari pabriknya, disiplinnya Korea, orang-orangnya, yang tua aja masih gagah-gagah, masih disiplin. Tapi kalau dibandingin istilahnya kita jauh tertinggal. Bukan berarti kita nggak bisa. Kita cuma kadang itu malas. Tapi kalau kita punya disiplin, punya kemauan,
kita istilahnya insya Allah rezeki itu pasti ada waktunya datang buat kita. Amin amin. Oh. Nih sekalian promosi nih. Jaket ya bang. Namanya Iya. jaket apa nih bang? Oh ini kebetulan rompi nih. Iya kebetulan kemarin ada event buat cari dana kas, yaitu dari grup angkatan 96. We are the big company. We are the big family. Mebut T507. Iya itu alhamdulillah dari uang kas buat 96 ya, tujuannya itu buat dari kita oleh kita untuk kita. Ya dimotori ya, saya bilang terima kasih buat Bang Jimmy Beruang yang lagi di luar, Bang Joni, ya kru-krunya juga itu Bu Eli, ya istilahnya ada ketuanya Pak Jawir. Yang lagi meriang siapa? Yang lagi meriang Kong Taslam, harusnya malam ini hadir. Iya, buat Kang Joko Kiting juga, dan juga buat di situ ada grup panitia yang saya nggak bisa sebutin satu persatu dah, mulai dari Bang Ocit dan juga di situ pokoknya grup 96 dah. Tanjung juga ini yang lagi oleng. Iya, tetap semangat. Iya, buat semua 96. Iya, ini kemarin kita ada bikin jaket, hari ini gelombang kedua. Ya, keuntungannya bukan buat siapa-siapa. Buat kita, dari kita oleh kita. Kalau ada yang istilahnya sakit, entah ada yang istilahnya membutuhkan, yang istilahnya musibah, uang itu dipakai buat ke sana. Dan ini juga Bang Dayan Morrison juga dadakan. Iya, saya juga tadinya nggak bisa, saya malam ini sebenarnya masih tidur di Tangerang. Iya, dia bilang dia ada rencana lewat sini nih. Iya, sampai saya sempetin dia. Saya bikinin rompi dia. Iya. Ini rompi. perdana bang? Ini perdana ini. Ini kalau Bang Jimmy tahu nih, 96 tahu nih, Bang Joni tahu. Ini tahu tuh ada rompi. Coba Bang, belakangnya. Coba. Nah, ini sorry ya, 96 ini rompi perdana ini. Cuma limit edition, cuma 2 orang doang dadakan buat Bang Dayan Morrison. Nah ini perjalanan konveksi itu gimana sih bang? Kan abang sendiri sebenarnya sibuk kerja tuh bang. Ada ide untuk buka konveksi gimana dorongannya? Kalau ibarat konveksi sih ini sebenarnya udah jatuh bangun bang. Iya, ya saya istilahnya sebenarnya ya masih kuli pabrik. Iya, dari tahun 97 sampai sekarang udah berapa ini? Iya, masih di pabrik-pabrik juga. Iya, dibilang jenuh sih sebenarnya udah jenuh. Cuma di luar itu saya dulu pernah istilahnya bikin jaket di temen, masih daerah tangga juga. Nah, saya punya keinginan, dulu saya ngambil untung 20.000, itu saya jual ke pabrik, sistem gajian. Nah, saya pengen punya jahitan sendiri, padahal saya nggak ada basic bang. Iya benar. Akhirnya saya ngambil, minta beliin tukang jahit, mesinnya sama dia. Iya. Karyawannya saya bajak bang. Marah dia bang. Oh, iya. Tukang bordir manualnya saya ambil, saya angkut ke Tangerang. Iya, bener. Ya akhirnya ya begitu mungkin, akhirnya nggak ikhlas. Usaha saya juga jatuh bangun, nggak manjang. Saya juga kerja. Akhirnya dari rumah saya bawa pulang dari Tangerang ke Cinangka. Ya Cinangka akhirnya berdiri lagi, istilahnya dari pelan-pelan. Nah di situ saya juga sibuk. Ya akhirnya di situ saya perbantukan abang saya sama adik saya bang. Kalau yang di Tangerang, saya buka cuman outlet, pesanan. Kalau rumah konveksinya sih di Cinangka. Ya berarti untuk produksi atau pengerjaan baru di Cinangka ini ya? Produksi di Cinangka, nih ya ini 50 meter di depan bang. Pinggir jalan nanti bang tadi ya. Pas di ujung gang. Nah di situ adik saya sama bang saya, kalau nama Padli Collection sih saya ambil dari anak saya yang nomor 2, Muhammad Padli Akbar. Itu konveksi itu berarti nggak cuma jaket dong? Kalau untuk konveksi kita kebetulan cuma spesialis jaket anak komunitas, rompi, baseball, sweater. Nah untuk yang jahit sih sebenarnya orang jauh bang. Yang jahit itu karyawannya orang Bogor, orang daerah Curug Cigamea. Nah kebetulan tadi tukang jahitnya juga habis selesai ngejahirin jaket mebut. Akhirnya dia pulang karena udah waktunya libur. Nah itu bang, untuk kepuasan tersendirinya apa sih bang yang dicari kok? Itu maksudnya masih udah gawe juga masih gitu aktif. Ya istilahnya kalau untuk
kepuasan sendiri sih sebenarnya ya bukan puasan sendiri. Yang namanya sekarang kan kita hidup istilahnya harus istilahnya punya istilahnya batu loncatan juga bang. Oh iya. Apalagi Tambahan saya apa juga gimana, selamanya istilahnya dibilang tambahan sampingan ya sebenarnya sampingan juga kita butuh juga bang. Butuh juga. Iya, cuman memang sewaktu-waktu nanti kita nggak di pabrik, kita punya usaha tinggal ngejalanin bang. Jadi Ya, ngebangun ya, dulu nih. yang ngebangun dulu makanya. Cuma ya istilahnya kalau untuk sekarang sih saya belum bisa 100% fokus di usaha. Benar-benar. Makanya hasilnya juga boleh dibilang belum 100%. Iya. Karena kita masih ngurusin kerja juga. Benar-benar. Ya kalau istilahnya petakan mah ya alhamdulillah buat anak. Istilahnya ada 3 petak mah ada bang. Benar-benar. Iya, ya sebulannya 700-800 ribu mah ada. Oh, jadi Itu tabungan buat anak lah itu mah. jadi istilahnya cukup gitu ya. Oh, gitu. Ya kalau dibilang cukup manusia sebenarnya nggak ada cukupnya bang. Ada yang gajinya gede, pengeluarannya gede. Kalau ini kita gaji kecil, pengeluarannya gede ya udah habis bang minus. Iya istilahnya yang orang itu pasti ada gali lubang tutup lubang lah. Nggak ada ya kalau dibilang sukses nggak ada bilang belum sukses. Apalagi kita kalau anak masih tanggung jawab kita sekolah kuliah kita boleh dibilang ya belum sukses kecuali anak kita udah sukses kita udah tinggal nikmatin. Nah itu mungkin udah nggak ada beban lagi. Nah itu mungkin udah termasuk enak bang. Masih enak ya. Iya. Ya, Tapi sama. kalau sekarang apalagi kondisi pandemi gini bang, usaha juga susah, kerja juga istilahnya perusahaan juga istilahnya lagi susah. Goyang juga Masih ya, Bang? bisa kerja aja kita udah alhamdulillah bang. Masih Intinya mah bertahan kita harus banyak bersyukur lah. Sebesar apapun rezeki ya harus kita syukurin. Benar-benar. Ya pokoknya apa yang bisa dijalanin Bang Tilun jalanin gitu ya. Iya, iya di rumah juga saya jujur aja bang, saya kadang-kadang orangnya ya boleh dikatakan ya nggak istilahnya puasin aja kadang-kadang selagi ada kesempatan. Iya gitu maksudnya. Saya kejarin apa aja bang. Apa Di rumah aja juga, gitu. saya juga jujur aja bang. Dari rumah kerja, di rumah jualan jus bantu istri bang. Iya jus 5 ribuan, sosis bakar. Ya istilahnya, ya apa yang selagi kita masih bisa menghasilkan uang, selagi kita masih bisa diberi kesempatan, diberi sehat, kita jalanin bang. Apalagi istilahnya buat anak istri bang. Ini kita rezeki carikan buat anak istri. Iya. Iya nih mantep nih semangatnya nih. Luar biasa ya. Ya pokoknya kita jangan patah semangat lah, rezeki itu pasti ada. Iya kalau kita bawa ngeluh, bawa susah, ya kita akan mental kita akan geblok, tetap akan susah. Tapi ya kita harus optimis lah. Iya rezeki itu pasti ada. Ya, setiap orang pasti punya rezekinya. Jadi Yang buat, penting iya kan alumni biar semangat apa yang bisa dikerjain kita kerjain, Bang. ya kita mau niat usaha, yang mau ngojek mau apa, yang mau bengkel mau apa, rezekinya berapapun tetap kita tekunin aja. Selagi kita masih di kita rezeki, kita syukuri. Jadi lulus kerja nggak sesuai jurusan juga santai ya. Iya, kalau sekarang sih udah nggak aneh bang. Iya, kalau orang kan dulu ada yang cita-citanya dokter, cita-cita ntar ada yang misalkan pengen kerjanya di akunting, jurusannya jelas ya. misalkan elektro pengen di pabrik elektro. Tapi yang namanya rezeki Tuhan kita nggak ada yang tahu bang. Ya. Saya jurusan elektro, buktinya saya buka jahitan. Di rumah saya jualan jus nyambung apa enggak? Ya kerja kemarin sempat di elektro, di pabrik LG saya sempat nyambung elektro. Tapi saya keluar lagi pindah yang bukan elektro. Iya istilahnya selagi kita ada kesempatan jangan melihat kita pilih-pilih. Oh ini harus bukan jurusan saya. Kalau nggak gitu kita nggak makan, kita nggak punya ilmu. Benar-benar. Iya. Jadi jangan takut mencoba, Bang. Jangan takut mencoba. Gagal pun yang namanya orang gagal udah biasa. Ibaratnya kayak orang pacaran lah. Orang pacaran bertahun-tahun belum tentu jadi. Kalau memang bukan jodohnya, ya kita ikhlasin aja. Intinya yang penting kita mau niat, mau berusaha. Yang penting mah yakin ya kan, percaya baru lakuin ya. Kalau yakin doang nggak dilakuin gimana, Bang? Iya, kadang orang punya modal nih. Punya modal pengen usaha, tapi takut. Iya, itu dia. Bang. Percuma, tapi ada yang pengen usaha, modalnya nggak ada. Nah, Tapi kalau kita udah jalanin, iya kalau kita berani jatuh, bangun lagi. Tapi kalau kita udah istilahnya udah ketemu jalannya, insya Allah bang, oh ternyata begini enak, oh ternyata jualan gini enak. Tapi kadang orang lebih banyak gengsinya dulu. Oh gua malu.
Hidup itu jangan udah nggak ada malu lah. Ya yang penting intinya halal. Putusin urat malu bang. Iyalah. Dibuang jauh-jauh bang. Iya. Ini udah ada buktinya Bang Tilun. Iya. Apa aja disikat, yang penting halal ya kan. Iya. Jadi kalau emang ada inovasi dari anak Mebut, udah jalan aja gitu ya. Iya, ya kalau saya suka update atau apa itu nggak ada maksud atau apa-apa. Tapi kita ambil dari sisi positifnya. Ya selagi kita masih ada kesempatan mau jualan gorengan ke, mau istilahnya kita ngojek ke, mau istilahnya kita mau kerja di bangunan ke, istilahnya selagi kita masih ada rezeki buat anak kita kenapa enggak kita jalanin bang. Laki-laki itu harus berani. Oke, mantap. Cuma sekolah di STM kalau enggak gentleman. Didikan udah keras ya di Didikan Mebut Mebut loh, iya susah. Sekolah di Mebut dulu paling mahal. Buat sekarang yang punya istilahnya saudara anak-anak, coba aja arahin sekolahnya di Mebut. Ya, ini nih cerita sebenarnya masih banyak nih bang ya, cuman waktu nih dipersingkat nih. Jadi kalau yang pengen kenal Bang Tilun mah bisa Facebookan ya kan, langsung aja ngobrol sama dia kan. Barangkali mau belajar konveksi, belajar jualan ya bang. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol sharing Iya, silakan ngobrol. aja bang. Iya. Iya selagi kita sama-sama Mebut, selagi kita masih bantu, kenapa enggak? Iya kita bagi-bagi ilmu lah bang. Iya bagi-bagi ilmu istilahnya. Kalau mau nanya ya boleh, mau istilahnya bang saya pengen tahu nih bang, pengen main nih bang, oh silakan aja. Ya kalau ada jaket sisa mah saya kasih lah. Kalau buat main mah. Ya pokoknya mudah-mudahan interview ini liputan ini bisa diambil hikmahnya ya. Untuk yang kenakalannya Bang Tilun udah kita buang skip aja, dan Bang Tilun udah merasakan gitu, nggak ada gunanya ya bang ya. Jadi kita cukupkan episode kali ini bersama Bang Tilun perwakilan 96. Akhirnya pecah telur juga nih 96 ya. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.